begin that Pak Husni would like to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I hope that all of you are very well. And then for this meeting about the pragmatics, we'll discuss the third meeting. Yeah, the title is about speech act. Apa itu speech act? Tindak tutur. Yeah, and then for the microlinguistic, you have learned about the semantics. Yeah, it has a correlation with the pragmatic field of the study that we discuss here. Right, pause ini right to the point to share the screen. Speech aid. Yeah, what is speech aid here? Yeah, speech aid. Yeah, it means tindak tutur. Apa itu tindak tutur? Okay. Yeah, this is one of the analysis from pragmatics. Yeah, in a previous meeting that Pausni has told you about what is pragmatics, what are fields that analyzing that analysis from the pragmatic perspective. This is one of a category as one of the field of study from pragmatic, specifically for speech act here. Okay, what is speech act? Apa itu ya? Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tindak tutur. Ya. Speech act, speech act is the ability of someone to use language to give or to address some messages, or some purposes, of course, from the speaker to the listener. Nah, jadi tindak tutur itu adalah every students, every humans, they have a capability, to use a language to address, some messages, to people around, him or her. Nah, di sini tindak tutur ini why Pausni write in Indonesian language. So it is very easy to understand, but for the explanation Pausni combine into English and Indonesian. Ya, di sini jadi kemampuan seseorang dalam menggunakan suatu bahasa baik secara lisan, di sini tuturan yang digunakan secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan, maksud atau tujuan dari si penutur kepada mitra tuturnya di sini. Seperti kita ketahui bahwa the function of language agar misalnya terjalin suatu komunikasi yang bisa dipahami oleh dua pihak, baik penutur dan mitra tutur, atau speaker and listeners di sini, But speech act to become the main analysis from the pragmatic, one of the subject study that analyzes from the pragmatic perspective. So speech act is one of the specific discussion. Okay, take for example here, there are many kind of experts
that explain about the speech X, and then Pausni choose one of the grand theory. Pausni choose John Austin. Why? Yeah, because Austin as one of the great grand theory about the speech act. There are many uh, there are many linguists, yeah, like Kreidler in Indonesia, Khair and Agustina. But Pausni choose Austin because yeah, he is one of the great grandfather ya from this theory about the speech acts. Ya, ini terkenal dengan teori Austin tentang tindak tuturnya. Ya, itu banyak sekali ya para ahli ya bahasa terutama pragmatik yang menganalisis membahas tentang tindak tutur. Namun di sini Pak Husni memilih Austin ya because ya tadi sudah dijelaskan as one of ya the grand great uh, linguist ya greatest linguist from the speech act itself. Nah, di sini Austin ya menjelaskan bahwa tindak tutur itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan locutions atau lokusi dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada illocutions. Nah, itu kebalikannya ya. Kalau lokusi ya di sini tindak tutur itu ya nanti ada secara spesifik dijelaskan. Lokusi yaitu tindak tutur itu the real sentence, the real explanation ya. Without adding the facts information, the hoax information. It is the true sentence. And then the illocutions ya in contrary, terbalik di sini ya, terbalik dari locutions. Nah, itu there is specific meaning behind the sentence. And then there is perlocutions ya, itu ada perlokusi. Nah, ini perlokusi ada makna yang tersirat tetapi ada nanti energi atau the force of a sentence that must be done by the mitra tutur. Oke, kita lihat di sini ya. Ini menurut Austin bahwa tadi tindak tutur itu adalah terbagi menjadi tiga. Sedangkan tindak tutur tersebut adalah spesifik itu adalah the ability of someone to use a language ya to address some messages or some purposes to the listener ya atau kepada mitra tutur. Oke, kita lihat di sini ya apa yang dikatakan oleh Austin di sini. Nah, ini penjelasannya ya. Lokusi atau locutions ini menurut Austin. Locution is ya the speech act that's addressed to the listener or the speech acts that refers to the actions behind the language spoken by a mitra tutur, by a speaker. Nah, di sini maksudnya lokusi itu adalah tuturan yang disampaikan. Ya, tuturan, ucapan, atau informasi, ya, berita, kalimat, dan sebagainya. Ya, ini tuturan yang disampaikan kepada mitra tutur. Ya, kalau di sini dalam pragmatik itu untuk lawan bicara, ya ini lebih dikenalnya atau lebih umumnya menggunakan mitra tutur. Atau kalau dalam kita misalnya listener, ya pendengar, speaker and listener. Nah, di sini menggunakan mitra tutur atau tindak tutur yang mengacu ke tindakan mengucapkan tuturan yang secara semantis mempunyai makna. Oke, ya it is still have a correlation with the micro linguistic with semantic meaning. Jadi memang di sini ya to learn about pragmatic, the student must take the semantic fields. Jadi harus memahami dulu ya tentang makna semantik atau ilmu semantiknya sudah didapatkan, diambil ya. Di sini mengapa
untuk mata kuliah pragmatik itu ada prasyarat semua mikrolinguistik harus selesai karena memang berkaitan ya makna ya pada nanti pragmatik, ilmu pragmatik terutama di sini untuk tindak tutur. Jadi lokusi ya ringkasnya tuturan yang diucapkan oleh si penutur atau pembicara kepada mitra tutur. Tentu saja ada makna ya behind ya behind the sentences. Jadi di belakang kalimat tersebut, ucapan-ucapan tersebut pasti ada makna yang tersirat. Nah, lokusi ini kalau dalam ilmu semantik itu lebih kepada nanti sifatnya kepada denotative meaning. Nah, denotative meaning ada konotatif, ada denotatif. Ya, denotatif itu makna yang sebenarnya apa adanya. Ya, oke, take for example here. Ya, kita lihat di sini contohnya. An example ya dalam contoh dari kalimat tuturan dari ilokusi. Ya, tahun depan masa studimu sudah berakhir. Oke, ya. Dari kalimat tersebut we can understand that ya. If someone to say, to utter, to speak with these sentences, they must be in the same situation, in the same level. Take for example, you said, you uttered these sentences with your close friend, with your classmates, and then your classmates, must be understood, and then he or she can understand what you mean. Nah, jadi di sini harus kalimat tersebut harus sama strata sosial yang diucapkan, kelompok sosialnya itu harus sama dalam pengucapannya. Jadi nanti ada saling memahami apa yang diucapkan dan apa yang didengarkan di sini. Oke, di sini dalam stratifikasi sosial yang sama dalam misalnya lingkungan akademik. Di sini Anda misalnya take for example Hayatu berbicara dengan Dava. Nah, ini akan bisa dipahami. Berbeda kalau misalnya Dava berbicara dengan temannya yang di out of the social context, temannya yang ada di terminal, tidak akan nyambung, apaan katanya kamu berbicara seperti itu. Nah, itu it doesn't have a correlation. Oke, di sini contohnya tahun depan masa studimu sudah berakhir. Tuturan ini jika disampaikan kepada mahasiswa yang benar-benar sudah menginjak tahun tersebut dan yang bersangkutan belum menyelesaikan tugas akhir, tuturan tersebut memiliki daya mempengaruhi mahasiswa. Hal ini berdampak kepada mahasiswa menjadi ketakutan jika dirinya dikenakan sanksi, dikeluarkan atau DO. Nah, ini kan harus lihat situasionalnya dalam penyampaian ucapan tersebut. Nah, bisa jadi di sini bila mana ini diucapkan, nah, sekarang ini Anda akan menginjak tahun untuk penyelesaian skripsi nanti tahun depan. Nah, ini Anda berkata misalnya kalau dengan teman misalnya satu angkatan mungkin belum karena waktunya masih lama. Nah, bisa jadi ini akan sangat berpengaruh misalnya diucapkan kepada kakak kelas Anda misalnya angkatan 2015. Nah, itu akan sangat berpengaruh sekali Tahun depan masa studinya sudah berakhir, Kang. Nah, itu right to the point pasti dia kalau memang benar to realize that dia akan think think twice, think many times about his study and should be finished before the end of misalnya 2022.
Nah, ini yang disebut dengan lokusi. Jadi ini ya, kalimat tuturan ini adalah kalimat yang memiliki makna yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan bila mana diucapkan. Nah, ini kepada mahasiswa yang sudah menginjak tahun terakhir ya, sudah habis untuk masa studinya. Nah, itu akan sangat berpengaruh ya. Dan tuturan ini memiliki daya pengaruh yang kuat sekali terhadap jiwa seseorang ya, misalnya uh, angkatan 2015 ya kan, karena 7 tahun ya sudah masuk. Nah, ini akan sangat berdampak luar biasa. Jadi lokusi ya, jadi tuturan yang mengacu ke tindakan. Tindakan tadi apa? Bila mana didengarkan ya oleh ya mahasiswa yang tingkat akhir sudah habis masa studi. Nah, itu pengaruhnya apa? Ya, secara psikologis bisa ya, harus selesai ya, tidak boleh main-main, harus serius tahun ini karena sudah misalnya deadline. Nah, itu berpengaruh. Tapi kalau Anda ucapkan kepada adik kelas Anda, mungkin adik kelas akan senyum saja ya. Terima kasih Kak atas misalnya apa remindingnya ya. Mudah-mudahan ya I can finish study misalnya in time, on time ya. Tetapi kalau dituturkan, diucapkan kepada tadi teman Anda yang sudah menginjak masa-masa di ambang batas, nah itu sangat berpengaruh ya. Jadi we can make a conclusion that locution ya, lokusi, tindak tutur lokusi yaitu tindak tutur yang memiliki makna semantis. Dan tindak tutur ini ya sesuai fakta kenyataan yang sebenarnya. Oke, yaitu menurut Austin. Oke, sampai di sini. Is there any question? Ada yang ditanyakan sebelum beranjak membahas untuk elocution. Bisa dipahami? Halo? Halo, bisa dipahami tidak? Paham, Pak. Oke ya. Okay, bisa, thank Pak. you. Ya, bisa dipahami, Pak. Menjelaskan tidak buru-buru ya. Karena harus dijelaskan serinci mungkin, sejelas mungkin, dan the main important thing that you understood, paham yaitu. Okay, next. Well, for next discussion is about elocution atau elokusi. What is elocutions? Elocution is the act of elocutions as one of the speech acts that contains some meaning and function, or the parts of speaking. It means that elokusi atau tindak elokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan dari sebuah percakapan atau kalimat. Itu ada maksud yang terkandung atau yang tersirat sehingga memiliki juga fungsi ya, kekuatan dari suatu tuturan. Ini bisa sifatnya itu memaksa ya, atau mengharuskan sesuatu untuk dilakukan karena ada dampak negatif bila mana tuturan tersebut tidak diikuti. Ya, contohnya di sini kita lihat ya, an example elocutions ya, tindak tutur elokusi misalnya di sini, nak
main pakai masker. Nah, dari tuturan ini memiliki maksud ya dan fungsi dari daya tuturannya. Maksudnya apa di sini? Ya, eh, memerintahkan ya atau menyuruh ya memiliki kekuatan bahwa untuk bermain anak-anak harus menggunakan masker. Kalimat tersebut disampaikan kepada seorang anak agar berhati-hati dan waspada menjaga prokes di masa pandemi. Ya, di masa pandemi sekarang ini. Nah, jadi di sini ilokusi itu adalah suatu tindak tutur mengandung maksud dan fungsi ya atau berupa daya tuturan. Ya, jadi jelas di sini kalau lokusi itu hanya berdasarkan fakta bila mana diikuti ya uh, dipahami oleh satu sosial yang sama, maka dia akan ya bisa dipahami oleh penutur dan tindak tutur. Sedangkan ilokusi di sini itu ada makna yang tersirat, makna yang terkandung, memiliki maksud dan fungsi tujuan tertentu untuk kebaikan seseorang. Ya, ini yang disebut dengan ilokusi atau perlocutions ya. Oke. Apa ini perlocution? Nah, ini sifatnya tadi lebih ya, lebih kuat, lebih tegas ya dari tadi lokusi maupun elocution. Oke, kita lihat di sini. Oh, sorry ya, sepertinya ada something wrong dalam contohnya ya. Nah, tidak apa-apalah. Perlocutions, ya. Oh ya, sorry ya. Pause nih. I made mistake ya, I made mistake ya, no problem. Dan tadi contoh, sorry ya. Oh, sorry, no problem. Ini. I think yeah, this is wrong ya. Wrong, what is it? Example. Ya, location itu contohnya misalnya di sini ya. Ini sepertinya terhapus. Oke. Nah, contohnya ya ini harusnya untuk contoh yang ketiga perlokusi. Sorry. Jadi locution tersebut tadi ada tindak tentunya ada force ya, memaksa, tapi tidak sepenuhnya. Take for example, ya, for the subject study of pragmatic. All students right now they are listening carefully about the subject study that that's explaining uh, by Pausni right now. Nah, jadi contohnya di sini ya, itu ada makna, maksud, ya tujuan. Misalnya pada mata kuliah pragmatik sekarang ini, anak-anak sedang mendengarkan dengan seksama penjelasan yang diucapkan oleh Pausni. Nah, di situ ya. Jadi merupakan kalimat ya disampaikan oleh si penutur. Nah, tadi menjelaskan ya tentang mata kuliah. Dan apa di sini? Ya, maksudnya apa di sini? Ya, tadi anak-anak mendengarkan dengan seksama untuk apa? Ya, untuk bisa memahami maksud dari fungsi tuturan yang diucapkan dalam penjelasan untuk mata kuliah pragmatik ya. Nah, itu daya tuturannya ya ada ya. Daya paksanya itu Anda anak-anak harus memahami ya. Dan itu ya jelas pasti listening carefully ya. Kalau yang tidak listening carefully yaitu uh,
mungkin hanya beberapa persen bisa dipahami ya. Nah, ini yang disebut dengan elocution. Sorry ya. Ini what is it ya? I made mistake ya di sini, jadi kita cross saja di sini ya. Ini contoh yang ketiga. Tadi tidak di save ya. Sudah di save mungkin ya. Tidak ya, begitu, tidak apa-apa. Nah, yang ketiga ya ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh yang perlokusi ya. Oke. Atau bisa misalnya di sini ya. Perlocutions ya adalah tuturan yang diucapkan seseorang penutur yang seringkali memiliki efek ya atau daya pengaruh. Nah, ini perlocutioner force. Kalau tadi elocution ada dayanya juga, tapi tidak sekuat dari perlokusi ya. Kalau tadi misalnya contohnya yang elokusi tadi ya, mata kuliah Pausni menjelaskan mata kuliah pragmatik dengan tema tindak tutur. Bisa misalnya di sini ya, perlocutions ya adalah tuturan yang diucapkan seseorang penutur yang seringkali memiliki efek ya atau daya pengaruh. Nah, ini perlocutioner force. Kalau tadi elocution ada dayanya juga, tapi tidak sekuat dari perlokusi ya. Kalau tadi misalnya contohnya yang elokusi tadi ya, mata kuliah Pausni menjelaskan mata kuliah pragmatik dengan tema tindak tutur agar ya bisa dipahami oleh anak-anak sekarang ini. Nah, terlalu panjang ya mungkin ya. Mata kuliah pragmatik sedang didengarkan dengan seksama oleh anak-anak sekarang ini. Nah, gitu ya. Itu ada daya force-nya ya, force elocution force-nya, tetapi tidak kuat seperti perlokusi. Ya, kalau tadi mungkin ya daya ini anak-anaknya, kalau yang elokusi itu Anda mendengarkan, ada yang mendengarkan dengan seksama, ada juga yang beberapa yang tidak ya. Tapi pada intinya itu ada daya ya apa paksa ya, tidak setegas seperti pada perlokusi di sini ya. Kalau di sini ya tuturan yang diucapkan seseorang penutur yang sering kali. Nah, yang sering kali ya. Arti ya eh, kalau sering kali di sini ya hampir ya secara continue ya. Hampir secara terus-menerus memiliki efek atau daya pengaruh perlusion force. Efek atau daya ya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja atau dapat pula secara tidak sengaja. Oke, di sini ya. Tindak tutur yang pengujarannya dimaksud untuk mempengaruhi mitra tutur. Nah, maksudnya di sini tadi baik yang sengaja diucapkan. Oke, take for example. Ya, misalnya contohnya ya di luar contoh ini, Dava, di luar banyak sekali jalan yang berlobang. Nah, dari tuturan tersebut apa di sini mengatakan ya ada perlocutionary force. Nah, di sana diucapkan secara sengaja. Nah, misalnya di musim hujan ya banyak sekali jalan yang berlubang tergenang air. Nah, itu ada perlocutionary force-nya. Ya, misalnya saya mengingatkan Dava, musim hujan sekarang ini di luar jalan yang berlubang banyak tergenang air. Nah, perlocutionary force-nya di sana yaitu secara sengaja untuk berhati-hati ya, mengingatkan kepada Dapa bahwa ya bila mana ya banyak air ya yang tergenang itu jangan dilalui ya, harus hati-hati ya. Nah, bisa jadi akan terjebak ya
dalam lubang tersebut, dan kalau menggunakan apa motorcycle ya atau kendaraan itu akan berdampak ya eh, jatuh ya begitu. Jadi di sini ada secara sengaja itu tindak tutur tersebut ada perlocutionary force. Ya, ada paksaan ya harus berhati-hati ya. Oke, itu contohnya. Tadi bisa juga secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, kalau tadi misalnya yang ya sekarang musim hujan, jalan berlubang di apa di luar yang digenangi air jangan dilewati. Nah, itu secara sengaja mengingatkan untuk berhati-hati ya. Tidak boleh melalui jalan yang rusak karena akan berakibat kecelakaan ya, berakibat negatif impact. Nah, kalau yang tidak sengaja ini contohnya ya, ini misalnya ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Contohnya sebenarnya ini contoh untuk evaluasi. Cuaca panas, orange juice will be nice. Nah, itu kan misalnya secara tidak sengaja diucapkan. Ini juga ya bisa memberikan dampak ya apa perlocution force memaksa tapi kepada misalnya teman akrab yang memahami ya makna dari tuturan yang kita ucapkan ya. Mungkin retur dari okay, I'll order it, and then which one ya, which ones ya, orange juice bla 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 bla, misalnya apple juice ya, atau misalnya mango juice ya. Tapi kalau misalnya tidak sengaja ya diucapkan dan itu misalnya eh, bisa ya secara tadi kalau misalnya orang yang tidak no have a big empathy itu mungkin biasa saja menyikapinya dari kalimat di sini. Oke, ya ini yang disebut dengan perlokusi ya. Tadi sorry ya, ada contoh yang salah, harusnya ini contoh ya terakhir. Ya, contoh yang elokusi tadi udah dijelaskan. Ada daya apa elocution force-nya, tapi tidak memaksa seperti perlocution force seperti ini. Ya, oke. Nah itu jadi menurut Austin ya. Kita kembali lagi di sini ya. Austin has three categories ya to explain about the speech act. The first locutions, lokusi ya, tindak tutur yang memiliki makna pada ucapan tersebut berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tadi contohnya ya sudah dijelaskan, kemudian ada ilokusi. Nah, ilokusi di sini ya tindak tutur yang memiliki ya maksud ya tujuan ya dan makna juga yang tersirat di sini, dan ada daya ya force elocutionnya. Tetapi force elocutionnya ya itu bisa terjadi ya tidak sepenuhnya. Tadi contohnya misalnya Pak Husni is explaining speech X topic and ya students are listening carefully ya to the topic that discussed. Nah, di sini jelaskan ya. Itu ada maksud ya dari ucapan tersebut, itu ada paksaan kepada anak-anak untuk bisa memahami. Tetapi daya force-nya ya, daya ketegasannya ya tidak 100%. Mungkin ada yang paham, ada yang belum ya. Tapi pada intinya itu ada force elocution yang tertanam di sini. Sedangkan for locusi, nah ini ya, ini absolutely ya secara tegas ya ini ada force perlocutionnya.
Jadi tidak hanya kalimat tersebut dituturkan, diucapkan, tetapi ya ada paksaan yang harus ya diikuti, harus ditaati. Bila mana tidak, itu akan berimbas tadi ada efeknya ya, ada negative effect that ya, ada negative result ya from the sentence that ya speaker author. Nah, di sini ya tadi contohnya ya. Yang ketiga misalnya contoh musim hujan, di luar banyak jalan yang berlubang. Nah, itu menyuruh untuk hati-hati ya kalau mengendarai kendaraan, jangan ya terjebak pada ya genangan air ya yang dikhawatirkan itu ada jalan yang rusak. Oke, di sini ya ini baru tiga kategori speech act according to Austin. Oke, sampai di sini. Is there any questions? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Halo? Still with pause nih? Tidak ada pertanyaan, Pak. Jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Oke. Nah, untuk tadi ketiga tuturan tersebut harus ada syarat ya. Nah, sebelumnya pause sudah jelaskan itu syaratnya tadi apa. Jadi memang harus sama-sama ini ya, one perspective ya, one stratification, social stratification. If the young teenager ya, there must be young teenager ya. Nah, di sini syarat tercapainya tujuan dari tindak tutur yang ketiga tadi ya, di sini disimpulkan pertama, kandungan leksikal. Leksikal itu adalah kosakata ya, dari kalimat tersebut, dari tuturan tersebut itu harus sesuai dengan konteks sosial atau situasi sosial yang sedang berlangsung di mana tuturan itu terjadi. Ya, kalau tadi mengatakan ya misalnya pada contoh yang pertama ya mengingatkan sekarang sudah semester terakhir ya. Nah, itu akan berpengaruh tadi bila mana didengarkan oleh teman kita yang sama-sama misalnya pada tingkat akhir dan memang sudah memasuki ambang batas studi, dan itu akan sangat berpengaruh. Nah, ini syaratnya ya. Tapi bila mana tidak sesuai dengan situasi sosial atau konteks tuturan tersebut ya, kita katakan misalnya kepada tadi adik tingkat, ya itu mungkin tidak akan berpengaruh ya, syarat ini tidak akan tercapai ya, mungkin biasa-biasa saja menanggapinya, tapi hanya mengucapkan oke, thanks for your reminding me. Nah, seperti itu saja, lempeng saja mungkin ya menjawabnya. Tapi kalau misalnya sama-sama misal situasi sosialnya pada tingkat akhir dan ambang batas, nah itu menyikapinya, berdampaknya itu ya sangat serius sekali ya menyikapinya ya. Oke, yang kedua, dalam hal ini penutur harus bersungguh-sungguh dengan apa yang diujarkan dan mitra tutur mendengar atau menerima tuturan tersebut sesuai dengan tujuannya. Oke, jelas di sini ada one sinergi ya. Jadi namanya itu ada bahasa yang sekarang itu yang anak muda, one sinergi atau sama persepsi ya. Nah, harus ada misalnya satu chemistry ya, itu wah kita memiliki chemistry yang sama ya, jadi memang benar ya apa yang dikatakan ya misalnya. Nah, harus memang menerima tuturan tersebut dengan memahami dengan sungguh-sungguh ya, bila mana tadi sesuai dengan konteks sosial ya secara bersamaan ya. Oke, nah ini ya, tadi harus ada syaratnya ya, jadi harus dengan situasi sosial, konteksnya itu harus satu chemistry ya, itu akan nyambung dan akan ditanggapi dengan secara serius tuturan tersebut. Oke, berikutnya nah ini ya, kind of tadi tuturan ya. Nah, dari tuturan tersebut ya
itu ada berbagai jenis kalimat-kalimat ya yang dijelaskan secara rinci oleh beberapa ahli di sini ya. Nah, di sini masih tetap speech act, tapi dari tindak tutur tadi, dari kalimat-kalimat tersebut itu ada jenis kategori kalimat apa saja ya. Oke, di sini according to the Criddle, nah dia mengatakan bahwa kalimat yang biasanya diperhatikan dalam tindak tutur itu ada yang disebut dengan kalimat deklaratif ya, kalimat pernyataan. Kemudian ada interogasi ya, kalimat pertanyaan, dan ada kalimat imperatif atau memerintahkan. Nah, ini menurut Criddle. Sedangkan Austin di sini ya, dia membagi kalimat daripada speech act, tindak tutur tadi, itu ada yang disebut dengan deklaratif. Ya, ini sama. Dia dijelaskan oleh Criddle itu dalam bentuk ya pernyataan berdasarkan makna yang dipilahkan menjadi kalimat konstatif dan kalimat performatif. Nah, kalau di sini Criddle hanya menjelaskan deklaratif saja, tapi di sini Austin membahas lagi, menelaah lagi bahwa dalam kalimat deklaratif itu makna itu ada dipilah lagi ya. Itu ada makna secara konstantif dan kalimat tersebut ada yang secara performatif. Nah, kita lihat di sini ya. Apa yang disebut dengan konstantif dan performatif. Nah, di sini konstantif ya pernyataan saja ya. Jadi tidak ada unsur hanya bersifat misalnya informasi. Kalimat pernyataan yang bersifat informasi saja. Misalnya di sini ya Austin menjelaskan kalimat konstantif ya, kalimat yang berisi pernyataan belaka ya. Jadi tidak ada kalau meaning behind the sentence. Contoh di sini ya, mata kuliah pragmatik adalah mata kuliah makro linguistik. Nah, itu ya pernyataan seperti itu. Sedangkan kalimat performatif, nah ini perform ini ada bentuk ya, nanti perlakuan atau nanti bentuk perintah yang harus diikuti ya oleh mitra tutur. Ya di sini misalnya ya. Contohnya ya di sini ketika Paus ini menjelaskan materi tindak tutur, semua mahasiswa mendengarkan dengan seksama. Nah, perlakuannya apa di sini? Pada saat menjelaskan pelajaran ini ya, mahasiswa mendengarkan dengan seksama. Mengapa mendengarkan? Ya, karena ya ingin mendapatkan informasi, ya, mendapatkan ilmu ya dari materi yang dijelaskan. Nah, di sini ya. Jadi Austin lebih menjelaskan lagi secara rinci. Kalimat deklaratif itu dibagi menjadi ada kalimat konstantif dan kalimat performatif. Oke, for the next ya. Nah, ini banyak sekali ya menurut Austin. Ada verdictive, exertive, ya, commissive, behaviortive, expositive. Nah, for the next explanations, ya, for the next meeting, we would like to discuss ya about the further explanation ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dibahas ya. Tetapi sebelumnya, nah this is one of a task. Nanti sebagai tugas Anda ya, Anda mencari informasi apa di sini ya. Menurut kategori Austin, 5 kalimat ini apa saja menurut Austin penjelasannya ya. Ini ada
penjelasan tersebut itu ada pada our main book, yaitu pada buku yang sudah dibagikan, masih dalam kategori pembahasan tentang speech X, ya. Oke, untuk pertemuan sekarang sampai di sini dulu, ya. Jadi dari speech X itu berdasarkan ya teori dari Austin. Kita membahas tentang lokusi, ilokusi, perlokusi, kemudian dari tindak tutur tersebut itu terdapat kalimat-kalimat ya yang menjelaskan kategori kalimat tersebut apa saja. Oke, ya, sampai di sini. Is there any question untuk materi sekarang ini? Ada yang ditanyakan? Halo? Is there any question? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada,